Untuk Marcel sama Dokter Richard nih, mohon maaf, sejengkal pun saya nggak bakal mundur. Kesel ya lihat gue. Ini Istana Bima, mari kita lihat Istana Bima. Ini Istana Kesultanan. Ini keluarga saya semua yang ada di sini nih. Istana kamu mana? Tuh kan, gimana ulang Mbak Sri? Kesel ya lihat gue. Kang, Wawan udah jalan dari Purwokerto. Loh, ntar dulu, gue belum janjian, gue jalan aja. Gue bilang gitu, ada apa nih? Kesel ya lihat gue. Gue tanya sama Awan, kalau medianya, saya bisa nggak jinnya Bung Karno masuk ke saya? Oh nggak bisa katanya, belum dilatih katanya gitu. Latihan dulu katanya. Ini anggota saya udah latihan tahunan. Ya dalam hati gue, aduh, ya udahlah, sudahlah gue bilang gitu. Kesel ya lihat gue. Masa seorang Miftah ngata-ngatai istri orang udah nikah sama suaminya ya berarti cantik. Masa si Miftah bilang nggak cantik, gimana Gus? Coba kalau kita bilang istrinya Miftah jelek merongos, kan marah dia. Dia udah nggak nafsu lagi sama istrinya nanti kan gitu. Kalau kita bilang merongos. Yo, listen to people. Welcome back again bersamanya Dan. Bang. Duh, tapi memang kokin. Always in here. Kemarin kita nggak pakai itu, katanya mana always in here-nya mah. Iya, gitu. mana nyo? Coba always in here. Always in here. Santai people, enggak. Nyonya makin kesini makin kesana, enggak, makin kesini makin mirip Gus Besi. Bajunya nggak ganti-ganti. Bukan kenapa-napa ya, Nyo, malas nyuci ya, Nyo. Iya. Sama emang punya sedikit ya. Sama kan aku tidurnya nggak pakai baju ini. Pakai Jadi nggak baju bau. Oh iya, oke. Wangi Nyonya mah, bajunya harus wangi. Iya, aku nggak pernah bau. Wangi besi tapi. Enggak dong. Besi, Nyo. Yes. 500 subscriber lagi menuju 200k. Enggak dong, nyampe dong. Iya 400 plus gitu. 470-an lah. Iyalah 500 lah, lebih dikit gitu Ya, lah. oke, Saya lah. oke, Yuk, oke. ayo santai Yuk, people. bisa, Thank you bisa. yang udah subrek. Yang belum subrek ayo tuh dibantu. Iya, kemarin bisa 1000 sehari. Sehari 1000 cengklung. Sehari 1000 cobrek ya. bisa. Ini kenapa nggak bisa? Ini cuma tinggal 500 lagi. Ayo dibantu subrek yang bunyinya. Ceklung. Yang kalau mau notifikasi harus ditekan tombol loncengnya yang bunyinya. Cengkling. Cengklung dan cengkling. Jangan lupa ya. Buat nanti people yang belum cengklung dan cengkling, tolonglah ya. Tolonglah. Cengklung dan cengkling. Biar ada notif ya. Biar ada notif ya. Nyo. Yes. Ada yang baru dari Daus dan Gus Besi nih. Wow, kenapa? Iya, nggak nyangka ya. Sudah sebulan lebih, hampir 1,5, hampir 2 bulan justru ya. Iya, 2 bulan. Dan akhirnya mungkin Daus berhasil mencapai tujuannya nih. Wow, apa tuh? Ini dia endorse pertama Daus. Wow. Yang di endorse sama Cozy Pots. Cozy Pots. Iya. Kita lihat kayak gimana Daus endorse-nya, sangat alamiah sih tadi, sangat natural sekali dan sangat old school sekali cara ngendorse ya. Oke. Gitu ya. Kita lihat cek-cek people. Play. Bang, apa nih Bang? Keren nih. Iya bener, keren Koji, juga. Koji. Koji ini kayak Ya, nih produk baru nih deh. vape model baru nih. Ini Sekali pakai langsung buang, nggak pakai isi ulang ya. Dari Keren mana banget nih nih. beli Bu? Jadi lah. Di mana? Di mana? Cozy sendiri. Koji sendiri ya. Keren. Ya, buka Instagramnya di mana? Cozy.id. Koji Pots.id. Pots.id. Ya. Gila, serasannya Enak banget, sumpah enak. Untuk kaula muda, lo jangan lupa. Untuk kaula muda, anjir, zaman-zaman radio zaman dulu banget. Kaula muda, buat kaula Ini muda. kan di Prambors ya? Kaula muda. Kaula muda. Lanjut lagi kaula muda? Iya, lanjut. Oke. Konsumsi ini simpel, nggak capek dan nggak sakit tenggorokan, nggak seperti gue pakai vape yang lainnya. Kalau ini keren banget. Dan satu lagi Bro, bikin hidup lebih wesi. Bang. Lah. Mantap. Kan nggak ada. Dia Nggak ada, dia ya mungkin nggak tahu ya. Tapi buat Cozy Pots gitu ya, tolonglah sarannya, ini mah dari kita ya. kita aja yang di endorse. Iya. Jadi gini satu people, ceritanya ini buat Cozy Pots juga ya, siapa tahu ngeliat nih. Nyonyo itu mau beli Cozy Pots 2 Iya, gitu. 3 Ngajak. aku niatnya. Oh, 3, karena tiap pots beda rasa ya. beda rasa. Nyonya nawarin aku, Mang mau nggak gitu kan. Yang rasa apa gitu, karena Nyonya ngelihat dari Instagramnya Wendy. Yes, Wendy Iya. Walters ya, bukan Wendy Cagur. Iya, Wendy Walters. Terus kan katanya kan belum ada ya, masih pre-order Iya, ya. kemarin masih Masih enggak, pre- awalnya yang pas aku baru lihat itu masih belum ada di Oh, belum kayak ada di masih stay pasaran. tune ya, Iya, gitu. masih stay tune. Oke, ya kan. Terus Nyonya udah ngeplan mau beli, rasanya segala macam. Nah, tiba-tiba kita tadi lagi nyari bahan ngeliat ini.
Kita Iya, jadi kayak, aduh kalau kita beli nanti sama kayak Daus lagi ya. Tapi aku pengen gimana dong? Iya, tapi kalau beli jadi sama kayak Daus. Makanya buat Cozy Pots tolong dipilih-pilih gitu. Kalau mau ngendorse daripada ngendorse Daus yang memang lebih terkenal Daus dari kita sih. Iya sih. Tapi tolonglah ya Takutnya gitu. orang malas beli ya. Iya. Terlebih lagi Nyonya lebih bisa vape trick dibanding Daus. Gak ada, jangan. Jangan nanti nggak bisa masuk TikTok kalau vape Jangan. trick. Kalau mau lihat Nyonya vape trick di Instagram nggak ada. Gak ada. Nggak Nanti ada. aja kita bikin sesi khusus yang nggak diupload di TikTok buat Nyonya vape trick Oke. Iya. Bisa. gitu kan. Nggak tahu masih bisa apa enggak yang itu. Ya harus pakai Iya, harus pakai mod mod. gitu. Sekarang setelah kita melihat aksi Daus yang akhirnya kesampaian dapat endorsan, kita meluncur ke apa Nyo? Cus, kemana yo? Nggak cuma Daus, dari perkara ini juga ada juga yang mendapatkan hasil. Wow. Nggak disangka, ladalah akhirnya Jindan berhasil mau beli rumah. Wow. Kita Kayaknya- kapan, Mang? Iya ini kan lagi ngumpulin. Sabar dulu lah ya. Membeli rumah tidak semudah membalikan bolu Nyonyo. Oke. Iya sabar ya. Iya. Sehelai rupiah demi rupiah kita ini Oke. sabar ya. Oke. Sabar. Nih sekarang ke Jindan. Jindan yang diasuh sama Dennis ibaratnya dibawa ke jalan yang benar. Begini loh cara nyari duit di entertain. Lu ada bakat, lu bisa, yuk dia. Ya. 1 bulan ya, 1 bulan Iya, setengah gitu sebulan. ya. Nah di sini di video ini Dennis kasih tahu kalau Jindan lagi lihat-lihat rumah nih yang mau dibeli. Wow. Yang bikin aku gokil, yang bikin aku wadidaw melihatnya. Ini rumahnya daerah Senopati bos. Wow. Jaksel Senopati di mana di mana rumahnya tidak ada yang murah di sana. Man ini. Ceki people Nyo. Play. Jindan kebanyakan jadi artis yang mau beli rumah. Langsung mau beli rumah tuh. Selamat ya Jindan rumah barunya. Hah? Ente kadang-kadang ya? Nah, nih Jindan mau beli rumah di Senopati. Senopati karena terinspirasi dari besi-besi. Kenapa terinspirasi dari besi? Kenapa? Karena besi-besi itu atau Gus Irfan sering banget bilang Daus tuh Senopati. Iya, bener, Tapi bener. aku masih belum tahu ya, ini beneran mau beli rumah atau gimmick rumah kosong didatengin di kontenin. Tapi nggak mungkin sih Nggak kalau mungkin kayak sih ya. gitu. Tapi kayaknya beneran ya. Kayaknya. Maksudnya seniat itu gitu cuman buat begini doang Iya buat terus. apa ya, buat nyombong buat apa ya? Iya ngapain? Ya semoga juga di sini kan Jindan bisa akhirnya kebeli rumah gara-gara Firdaus. Iya. Masalah dengan Firdaus ya semoga kita ngangkat juga konten bisa lah Daus ya. gitu kebeli juga gitu kan ya. Amin. Amin. Nextnya Nyo. Next Ada pecah kongsi nih Nyo. Oh. Pecah kongsi Daus selek dengan Gus Wawan dengan Awawan. Kang Wawan Awawan nih. Sebelumnya dipromosiin kan, sekarang dukun sakti malah diketawain Firdaus. ngekak katanya. Gokil. Ceki people. Play. Lu makan bareng-bareng di warteg ke Pak ayamnya masih mati. Jangan kan manusia, ayam gitu. Ya, pemikiran gua ngidupin orang mati kan berarti orang mati suri nih 3 hari. Ya kan? Kapasnya udah ada di sini di hidung. Badannya udah biru, dingin. Mau dimasukin ke peti es mayat kan gitu. Datang jantung udah gak ada, dia bilang gitu. Jadi gue bilang, wah sakti juga nih orang hidupin orang mati. Jadi anak buahnya disuruh kesurupan gitu kan. Mau manggil apa misalnya, manggil kamu mau ngomong sama siapa? Bung Karno. Masuk Bung Karno masuk. Saya. Oh jadi gue tanya sama Awan, kalau medianya saya bisa nggak jinnya Bung Karno masuk ke saya? Oh nggak bisa katanya, belum dilatih katanya. Kan gue udah bilang sebelum dia podcast sama gue bilang Awan harus siap mental ya gitu. Kenapa? Karena kalau podcast sama saya ini tenar mah udah pasti, tapi mental hancur. Iya. Setuju. Tenar mah udah pasti, tapi mental hancur gitu. Tapi ini gak ada kelanjutannya yo. Penasaran aku sumpah. Kita meluncur yang lebih fullnya aja kali ya biar gak salah saham yo. Cus dong. Oke. Ini ada fullnya dari apa Nyo? Dari Rasis Dari Info. apa? Dari mana? Dari Rasis Infotainment. Dari Rasis Infotainment ya. Ini ada fullnya soal pecah kongsinya Daus versus Awawan gitu. Oke. Pecah kongsi sih nggak apa-apa. Mm-mm. Cuman jadi saling serang gitu, ngejelek-jelekin. Pertama kan Awawan yang mengklarifikasi bahwa dia dibilang menghidupkan orang mati segala macam, bukan dia, Firdaus yang ngomong. Jadi biang keroknya Firdaus. Nah di sini Daus ngeklarifikasiin juga gitu. Iya. Sambil ngecengin tipis-tipis mungkin ya.
Mungkin Kita ceki-ceki people. play. Bang Wawan gimana nih bang kabarnya bang? Yang bisa ngidupin orang mati. Ya kemarin dia makan di warteg ayam kagak hidup. Mati itu. Parah Daus aja. Lu makan bareng-bareng di warteg terus ayamnya masih mati. Itu jangan kan manusia, ayam itu kan. Kalau itu bicara logis aja deh sekarang, tapi nggak masalah sih, nggak masalah. Yang namanya orang itu kan banyak orang itu punya apa ya, punya cerita gitu loh. Jadi gini loh maksudnya, Awawan ini kan waktu itu datang ke tempat gue beberapa kali kan. Dia ngutus anak buahnya dulu tuh. Ngutus anak buah gue sampai ngutus anak buahnya sampai staf-staf gue di kantor tuh pada ngeliat nih siapa sih bolak-balik ngeliatin papan nama, nggak tahu nyari nomor telepon gue gitu. Hubung Wawan tuh telepon WA, Kang ini dari AA Wawan Paranormal Purwakarta katanya, tolong Pak Kang ini dipertemukan, dia ngefans sama Kang Firdaus gitu. Maaf Pak saya sibuk Pak, nggak ada. Gue udah gitu udah 3 kali gue, tolong Kang katanya gitu. Ini ada berita penting nih dari Kang Wawan, kita siap mendukung Kang Firdaus. Ya dukung aja Kang. Saya nggak taunya Kang Wawan udah jalan dari Purwakarta. Loh ntar dulu gue belum janjian, gue jalan aja. Gue bilang gitu, ada apa nih? Enggak, pokoknya dia mau ketemu Kang Firdaus. Ya udah kan gue menghargai kan, dia datang. Ada apa sih sebenarnya, dibawa kru sampai 15 orang kan ke kantor gue. 15 orang mau ngapain nih, bawa kamera, tato, gue ngomong di video, gue bilang, jangan video dulu lu, gue bilang gitu. gue belum kenalan, lu dari mana, gue bilang gitu. Maaf Pak pengacara, saya nggak sengaja nih, nggak bisa, matiin dulu, gue bilang hapus, main videoin aja lu, gue bilang begitu. Jadi tujuan kita apa datang kemari, ada cerita lah, ngasihlah video itu dia ngidupin orang mati katanya. Ya pemikiran gue ngidupin orang mati kan berarti orang mati suri nih, gitu kan? Orang mati suri kan 3 hari, ya kan? Kapasnya udah ada di sini di hidung, badannya udah biru, dingin, mau dimasukin ke peti es mayat kan gitu. Hah? Detak jantung udah ada, dia bilang gitu. Jadi gue bilang, wah sakti juga nih orang hidupin orang mati ya. Awalnya kan gue terkesima juga, boleh juga nih gue bilang gitu. Buat ngidupin ya kan orang yang kita cintai ya, yang udah mati, boleh juga nih gue bilang gitu kan. Akhirnya gue ajak lah podcast. Sama, sorry dipotong, sama satu pemikiran aku waktu dengar video itu ya. Di pikiran aku tuh kalau bener, boleh juga bener untuk menghidupi orang yang kita cintai gitu. Menghidupkan kembali, menghidupi mah menafkahi ya gitu. Menghidupkan kembali gitu kan orang yang kita cintai gitu. Jadi kayak wah boleh juga nih kalau bener nih, harus kenal nih gitu mikirnya. Cuman pikir-pikir salah nggak sih anjir menyalahi takdir gitu misalnya kan. Di sini ternyata Daud juga pemikirannya kayak gitu ya anjir. Lanjut lagi Nyo. Ya lanjut. Ya sama gue gitu kan. Ya makin kesini gue akhirnya kan berpikir pengobatan dia medianya inilah gitu. Jadi anak buahnya disuruh kesurupan gitu kan. Manggil apa misalnya, kamu mau ngomong sama siapa? Bung Karno, masuk Bung Karno. Bung Karno masuk. Saya. Sejak kapan Bung Karno ngomongnya sahaya ya? Setahu aku Bung Karno ya orang Jawa kan? Entah. Bukan Jawa Barat, namanya Soekarno gitu. Sejak kapan sahaya? Kemana wae atau gitu ya harusnya ya. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Hah? Tapi beneran Bung Karno yang masuk. Sahaya loh. Nggak tahu kayak begitu gitu. Sahaya. Ya enggak istilahnya gitu kan. Artinya kan istilahnya Tiba-tiba bacain siapa proklamasi. mau manggil siapa nih gitu, mau manggil Gajah Mada, masuk tuh Gajah Mada gitu kan. Toto ketawa kayak gitu-gitu. Jadi gua tanya sama Awan, kalau medianya saya bisa nggak jinnya Bung Karno masuk ke saya? Oh nggak bisa katanya, belum dilatih katanya gitu. Latihan dulu katanya. Ini anggota saya udah latihan tahunan. Ya dalam hati gua, aduh, ya udahlah, sudahlah gua bilang gitu. Ntar dulu, di sini kan posisi Daus sama aja kayak posisi Marcel waktu ngetes Samsudin gitu kan? Ya. Iya kan, dia mau membuktikan, makanya dia bilang bisa nggak gitu ke saya gitu Iya, kan? iya. Kenapa Daus lu bermasalah sama Marcel gitu, padahal lu pun melakukan hal yang sama ketika lu ragu gitu loh. Maksudnya tuh kayak apa namanya?
menjilat ludah sendiri. Keceplosan dia mungkin. Iya mungkin keceplosan atau kebawa asik sama wartawan-wartawan rasis ya. Lanjut lagi coba Nyo, penasaran nih, seru nih cerita Awawan nih, pecah kongsi nih seru. Lanjut. Gitu. Tapi sekarang masih kontekan sama si Awawan? Udah nggak pernah, hari itu aja. Oh hari itu aja? Iya pas itu aja dia ikut ke Trans TV. Gua ajak. Tapi nyata nggak sih Bang, jadi viral gitu? Hah? Jadi viral gitu. Kan gue udah bilang sebelum dia podcast sama gue bilang Awawan harus siap mental ya gitu. Kenapa? Karena kalau podcast sama saya ini tenar mah udah pasti tapi mental hancur. Iya, gue bilang gitu, mental aman gak? Gue siapa ya siapa? Siap nggak tahu kan gue lihat dari beberapa video dia, nggak begitu ceritanya. Aku bisa nyimpulin Daus ngerti dunia entertain. Yang ditampilin just sebenarnya dia juga nggak bikin just for entertain only gitu kan. Dia ngerti gitu. Tenar pasti, cuman lu kudu siap dibully karena posisinya lu dinaikin cuman dari sisi sentimen negatif. Rame ya, sama-sama rame, cuman balik lagi bakal dibully segala macam. Dan dia nggak tawain karena Awawan yang dia bilang tuh awalnya kuat ternyata kena mental juga. Akhirnya gitu. Akhirnya klarifikasi gitu. Ya mungkin baru pertama ini gitu. Yang awalnya jujur aja mungkin banyak yang nggak tahu channel Raja Semesta TV kan, yang channelnya Awawan gitu. Sekarang jadi banyak yang tahu, tapi balik lagi jadi pro dan kontra muncul di sana, ya kena mental juga gitu. Iya. Daus ini emang kurang ajar ya anjing, jangan. Aduh bangsat anjing banget sumpah. Jangan sembarangan ajak orang anjir, masalahnya di sisi lu tuh sisi sentimen negatif nih, mesti orang-orang yang apa namanya? Yang tebel-tebel kuping, yang kuat mental gitu, sembarangan ajak orang. Segala kemarin vokalinya Zigas yang iya, si Zian Zigas diajak-ajak. Aduh. Daus parah. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Dari belok-belokin fakta kan, jadi gue ketawa aja lah udahlah. Itu porsinya Awawan lah. Tapi gue salut sih dia. Tapi kalau abang sendiri nyiapin mental itu bisa sekuat ini mental itu kenapa sih Bang? Karena butuh Ya cuan. gitu kan gue bilang. Di Indonesia ini kalau kita mau terkenal ya harus tengah gila. Balik lagi dia mungkin udah lama mau nyemplung di dunia entertain, ngerempet-rempet segala macam. Jadi dia tahu celahnya gitu. Makanya dia minimalisir dengan di IG-nya itu di limit komennya gitu kan. Tapi dia tetap ngeselin, bikin kelakuan yang ngeselin gitu. Jadi netizen bingung, gua mau ngebulinya kemana gitu. Sosmednya tuh di mute gitu. Iya. Daus diem ngerti juga dia. Dan sengaja nggak sengaja tahun sebenarnya kan jadi pengacara artis-artis gitu. Cuman aku pikir jadi kasihan si Awawan kena mental aja. Nextnya Nyo. Nextnya Nyo, kita kasih selingan Nyo biar nggak ngantuk Nyo. Ada apa selingannya Nyo? Apa tuh? Ceki people. Play. Fokus ya. Ya. Oh amat tiket tuh. Ci, buat apaan emangnya? Aku buat nonton konser Blackpink, Ci. Emang kamu suka Blackpink? Suka banget, Ci. Soalnya temen sekolah aku gitu. Oh amat tiket. Aku curiga settingan. Ya, karena setiap video dia pasti itu ada pasti aja kelakuan yang di belakang itu cameo-nya. Curiga pasti settingan. Ada. Ini kan naik sepeda. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah Abang Gojek yang aku lihat tuh. Kenapa gitu? Emang settingan sih. Karena shotnya pas untuk sebuah kebetulan ini terlalu kebetulan gitu. Iya. Terus pertama dia pakai helm. Buat apaan emangnya? Aku buat nonton. Sejak kapan pakai sepeda? Tapi kasihan, maksudnya total banget sih itu. Itu Total, jatuh cameo. beneran loh. Ya tapi kalau stuntman ngerti dia cara jatuhnya. Oh, iya. Kalau memang stuntman udah biasa gitu. Kayak Miley gitu kan jatuh-jatuhan. Dah gimana refresh hiburan? Udah. Next Nyo. Nyo. Yes. Ini ada Daus nih terbaru hari ini sama Gus Irfan yang bikin video di mobil Aprat. Yes. Apart dong. Aprat di mobil Apratnya. Dia katanya mau menghadiri podcast gitu. Yang bikin salfok tuh di sini Daus nggak menggebu-gebu, lebih kalem ya. Mungkin balik lagi yang aku bilang tujuannya udah tercapai nih Santuy People. Dia mau diundang podcast di sebuah konten Romendal kalau nggak salah ya. Terus di sini Daus juga ngomong udah mulai banyak yang minta endorse ke dia gitu kan. Di sini lebih kalem karena balik lagi karena udah ada cuan gitu. Kalau belum dapat cuan mungkin jangan begitu ya. Gas terus ya. Ya begitu ada cuan santai. Kita lihat kayak gimana Nyo? Ceki Pepli. Play. Apa pakai taulani? Daripada yang lain nggak pakai taulani Gus. Taunya tahu isi doang.
Jadi hari ini kita mau wawancara di mana, Gus? Daerah mana ya? Daerah Jakarta. Jadi wawancara podcast, diundang untuk podcast di Jakarta. Jakarta kan gede ya. Daerah mana? Jakarta mana? Timur, utara, selatan, pusat, barat. Lieur mana mah anjir. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Alhamdulillah. Jadi setiap harinya kita selalu dipanggil oleh orang. Kira-kira Daus bakal salfok nggak di sini nih? Kenapa tuh? Dia kan ciri khasnya sering salfok kalau lagi live kayak gitu. Oh ya. Kita ceki lanjut. Terus ada juga orang yang ngundang-undang kita untuk endorse katanya, untuk endorsein apa barang-barangnya, tapi kita belum terima. Fokus dengan podcast aja dulu. Ya. Gitu. Bagus. Belum terima. Tadi barusan yang pertama endorse ini pods. Gak konsisten nih dia. Nah, ini 1 hari yang lalu. Nah tadi endorse-nya kapan? 1 jam yang lalu. Oh iya. Haur jam 1 hour. Hawa. Lanjut. Sapa dulu kawan-kawan semuanya. Ya alhamdulillah baik-baik. Apa kabar semua? Itu gaya rambutnya Gus Musi, gaya rambut apa sih? Belah pantat. Mending udah bener pakai topi ini ya, topi Mongol ya, daripada dibuka-buka. Karena ini lagi dicat merah Coklat apa itu. coklat. Masalahnya kan aduh tipis rambutnya gitu. Jadi, kayak dingin gitu kelihatan. Awas sejuk gitu. Sejuk gitu. Kena angin semriwing gitu. Semriwing. Wah, gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, Mbak. Kita kawan-kawan mau ngeluarin album ya. Parah banget sih. Kayak baru ya mama gitu. Langsung kita bikin lagu berjudul Wesi Owesi. Wesi ya. Ya, besi. Oke. Jadi orang-orang tuh Gus, kita tuh kan nunggu ya, dia udah ngambil kamera, kirain mau ngomong, take over lagi ke Daus. Mau ngaca doang apa anjir? Iya kayaknya. Gemes kan aku Mau tuh. mau ngasih tahu rambutnya. Oh baik. Bebe, buuk baru. Buuk tuh rambut. Buuk. Lanjut lagi. Lanjut. alhamdulillah sekarang ini capek ngomongin kita karena kita cuekin. Oh gitu. Iya, jadi kita nggak capek. Oh, kita kontenin. Iya, jadi cuan. Iya, lanjut lagi. Lanjut. Mereka ngomongin atau nggak diomongin, kita udah terkenal, Gus. Kita sudah menjadi top skor dalam FYP. Ya, FYP di media-media anak muda, media-media milenial seperti TikTok. Ya. Iya, itu kita akuin FYP gitu. Konten kita pun yang di TikTok yang nge-react soal Daus pun FYP juga gitu. Banyak yang FYP. Kalau itu gua akuin, ya, lu FYP. Karena tapi sentimen negatif. Iya. Lanjut lagi. Isinya hujatan semua soalnya. Di TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, FYP kita berdua, alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu pusing sekarang. Nah, kalau kita kemana-mana pasti orang minta foto. Jarang ada yang minta duit, Gus. Kok Gusnya gitu sih? Iya. Kayak ini, kayak bohong, tau nggak? Minta foto. Iya gitu. Jarang ada yang minta duit. Oh iya gitu. Kalau minta duit bener gitu. Karena dia juga lagi nyari duit gitu kan. Lanjut lagi. Lanjut. Malah ngasih sekarang, ngasih job. Iya. Itulah berkahnya ketika kita dihina oleh orang, tapi kita tetap mendoakan yang terbaik bagi mereka. Amin. Alhamdulillah. Gus Musti kan pakai kacamata hitam ya. Kalau dibuat dia gini. Gini aja tuh. Tau gak yang sisa putih-putihnya doang sambil nahan ngantuk? Iya. Iya. Amin. Kayak siapa ya kayak gitu ya? Siapa? Kamu. Tapi kan aku nggak merem. Oh iya nggak merem. Lanjut lagi. Lanjut. Jadi gimana nih sampean ini ditanya sama teman-teman nggak mau damai sama Gus Miftah nih, gimana nih? Kenapa mesti damai? Kan di situ dikatakan tidak mengedukasi. Oh gitu ya. Kita buktikan apa sih yang dimaksud edukasi oleh Mas Miftah.
gitu loh. Betul. Di versus dengan saya sebagai pelapor kan gitu. Ayo kita ini. Iya, betul. Kita babar gitu loh. Namanya edukasi kan dari hulu dan hilir, bukan langsung sesat. Jatah ngomong. Musrek. Itu justifikasi itu namanya. Makanya buktikan nanti sama si Miftah, buktikan kalau memang dia benar. Kalau memang si Miftah ini ada dalil-dalilnya menghina orang sambil ceramah menghina orang itu diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, baru kita makanya kita juga nggak mau membalas. Masa kita mau membalas wajah kita dijajarin dengan Mas Miftah ganteng mana? Nggak maulah kita seperti itu. Iyalah. Istri kita dijajarin dengan istrinya Mas Miftah cantik mana? Jauh. Ya nggak maulah kita seperti Jauh, itu. walaupun ngikuti pola gitu kita nggak mau gitu loh. Mau, ya. Mama wajah Mas Miftah dengan kita dijajarin ganteng mana gitu loh. Iya, Kita berdua gitu loh. Gus, pegang dulu Gus. Oh gitu. Ya gitu. Kan nggak mau. Ini kamera di sini, Gus. Soalnya itu kan ciptaan Allah. Bisa aja jadi sesuatu. Mencerat. Sabun. Ciptaan Allah nggak boleh dihina gitu loh. Merongos segala macam gitu Masa loh. istri orang dibilang merongos? Orang kalau udah nikah sama suaminya ya cantik lah. Bagi iya. suaminya. Bagi suaminya cantik. Kita nggak mau ngikuti model-model hina-hina, itu ciptaan Allah. Mau merongos mau siapapun mau. Lah, kenapa patah-patah? Masa seorang Miftah ngata-ngatai istri orang? Istri orang udah nikah sama suaminya ya berarti cantik. Masa si Miftah bilang nggak cantik, gimana Gus? Coba kalau kita bilang istrinya Miftah jelek merongos, kan marah dia. Dia udah nggak nafsu lagi sama istrinya nanti kan gitu. Kalau kita bilang merongos. Ini sih cyber. Makin apa namanya? Tidak mau niat ke arah pendamaian gitu, malah makin manas-manasin sih ini sih. Daus sih emang mungkin yang lihat masih ada celah di situ untuk mengorek exposure sih. Iya, balik lagi karena kan Gus Miftah followernya lebih banyak. Iya, 2 juta banding 30.000 kayak wah lah empuk nih Iya. gitu kan. Oh. Diserang deh, yang penting followernya Gus Miftah nge-follow gua juga pasti mikirnya gitu. Dari user 7514 boleh disikatnya. Itu bibirnya kenapa? Ini kamu nggak ngikutin. Kalau ngikutin nanti dikasih tahu bibirnya tuh karena kecelakaan. Kecelakaan. Tuh, parah. Dia pasti salvok sama bibirnya yang gitu. Gimana? Apa itu? Ya miring kayak gitu. Enggak miring dong itu. Ya nggak bisa. Firdaus yang bisa. Next aja. Next. Sialan, aku dikerjain sama Nyonyo. Ninyo ada statement dari Daus sama Gus Irfan sama Mas Benjol. Cuman Mas Benjol di sini udah pakai topi mungkin karena dicengin mulu kali ya. Di sini sih garis besarnya tiada kata damai ya. Anda jangan ketawa, saya lagi ngomong. Anda jangan ketawa-ketawa. Kenapa Anda ketawa? Hah? Mas Benjol. Ya siapa terus namanya? Ditutup karena nggak mau kelihatan benjolnya gitu. Iya, aku pertama nggak tahu namanya. Terus netizen juga kan di konten kita yang pas bahas Mas ini kan bilangnya Mas Benjol kan. Ya udah aku menyebutnya Mas Benjol gitu. Cuman sekarang salpok ditutup gitu. Bangsat, Nyonya ketawanya puas banget aja. Kita lihat kayak gimana nih. Garis besarnya tiada kata damai. Ceki play. Mas Benjol. Bukan Marcel ya. Oh, kali itu enggak, kalau itu perang nggak ada cerita. Masanya di framing nanti, di framing gitu loh. Kalau untuk Marcel, Dokter Richard nih sampai titik darah kehabisan, sampai keringat habis. Tapi kan abang tadi bilang saudara muslim gitu kan. Marcel ini kan memang agamanya juga. Nggak tahu, Marcel abu-abu, nggak tahu saya muslim juga. Kalau untuk Marcel sama Dokter Richard nih, mohon maaf, sejengkal pun saya nggak bakal mundur. Ini perlu digarisbawahi. Nggak ada cerita. Berarti kalau untuk Nggak ada. Marcel Nggak ada cerita dia perang. Perang. Tetap lanjut berarti ya bang? Lanjut. Udah galil adab ini. Perang saya sama Dokter Richard sama Marcel. Nggak ada cerita. Kalau bukan Marcel ya. Aku salfok. Kamu pasti ngeliatin itu Mas Benjol ya? Selain itu. Mas Ya. kacamata yang di belakang itu ya? Enggak sih. Kenapa? Lebih ke ini bajunya Gus Irfan kayak berwarna sekali gitu. Terus malam-malam pakai itu malam kan? Iya. Malam-malam pakai kacamata hitam. Ya balik lagi mungkin karena live terus-terusan jadi ngantuk. Kalau bukan begini. Terus rambutnya juga kayak gitu. Terus ya itu juga yang bikin salfok tuh dia, aku nggak kebayang deh, itu kan benjol ya kepalanya ya. Berarti kayak gitu dong. Ada gini gitu. ya.
Gitu ketekan. Enggak kok topinya empuk kok ini. Kita lihat ya ada komen yang salvo nggak ya yang komentarin Mas Benjol? Oke. Nggak ada Nyo kalau di TikToknya. Mungkin di kontennya dia, maksudnya di akunnya dia itu netizen-netizennya nggak ngeh sama Mas Benjol ini ya. Iya. Kayaknya mungkin nanti Santai People bakal ngeh. Wih, Iya. tampilan baru ditutupin gitu ya. Mungkin kenapa? Apa karena kena mental dengan bacotan-bacotan netizen yang kayak anjing gitu kan. Orang lagi konten apa komenin benjolnya gitu kan, anjing netizen. Wah, berarti Mamang nganjing-nganjingin aku dong. Ya aku juga anjing. Next ada apa Nyo? Next. Selingan dikit Nyo, ada Bang Rasman nih yang kemarin bininya adu bacot sama Denis. Cuman gak enak kalau aku udah mau ngangkat karena waktu itu udah terlalu telat, udah banyak banget yang ngangkat adu bacot. Tahu kan? Enggak. Yang bacot-bacotnya kata kamu berisik banget ngedengernya gitu. Iya, tapi aku nggak tahu kan, nggak lihat. Iya tapi denger kan? Iya. Ya. Nah ini ada statementnya yang bikin apa ya, kontroversi kali ya. Soalnya kata Bang Rasman, belanja di Shopee itu hina bagi dia katanya tuh. Dia nggak tahu banyak diskonnya Nyo, barang murah-murah. Iya. Cek people kayak gimana statementnya? Play. Saya belum pernah belanja Shopee. Itu menghina saya. Sepatu saya ini Burberry. Tanya sama. Kalau ini palsu Burberry ini, saya gugat besok itu 10 miliar toko Burberry. PI kan. Ini juga. Saya belum. Si paling kaya, si paling banyak duit, si paling barang asli. Gak pernah belanja di Shopee. Ya gak apa-apa gitu kalau gak pernah belanja di online shop. Cuman kayak ngapain ngerespon hina itu bagi saya. Bilang aja gak suka atau kayak gimana. Iya, jadi juga hak dia kalau nggak mau belanja di Shopee, ngapain harus sampai bilang hina-hina. Kita sebagai pecinta online shop karena ada diskon Gratis nih, kita ongkir. merasa kayak apa nih Anda, apa nih? Makanya Iya kita harus dong. bacain komen dari Gilbert Cianturis 101. Sikat jauh. Bajumu itu Bang, mirip kayak sprayku yang harga 90k. Iya kotak-kotak kita aja. Ini ada komenan dari Culo bangsat, sikatnya. Lucu banget, kepalanya langsung nempel badan. Nggak ada leher gitu maksudnya, anjing. Aku cuma baca lo. Iya ini Culo no. Aku cuma baca lo Culo. Biar dia nanti disomasi sama netizen pecinta gratis ongkir Shopee nih. Biar rasa enteng banget lak-lakannya. Sama Bang Hotman belum beres, sama Dennis belum beres, Dr. Richard Lee udah beres apa belum nggak tahu ya. Nambah lagi Shopee. Ini curiga teman seangkatannya Daus nih. Next ada apa Jo? Next ada Daus yang pelin-pan yang kemarin bilang mau nyikat Ratna Dewi, sekarang nggak mau nanggepin, terus bilang lagi kita saudara, udah damai aja, terus nyerang lagi. Terus somasi ya. Terus kemarin. somasi, terus liar anjir aing. Ceki people. Play. Ratna nggak gue terlalu tanggepin sih, karena tokoh adat di kampung gue aja mereka santai-santai aja. Jadi tokoh adat itu juga udah ngakui gue sebagai generasinya Sultan, jadi nggak perlu kita debat lagi. Jadi kalaupun Ratna mau pakai cara-cara hukum, ya udah welcome gue. Ya, dia sikat, gue sikat lagi kan gitu. Kalau Ratna ini kan bukan orang Bima asli. Jadi bapaknya ini orang Tanah Toraja, orang Katolik ya kalau nggak salah, yang ngaku-ngaku keluarga Sultan. Sementara dari keluarga gue aja yang Sultan asli semua, itu di Bima itu nggak ada. Sultan adik gue Sultan aja yang dilantik jadi Sultan kemarin, nggak ada komentar, nggak ada statement gitu loh. Masih keluarga lah gitu aja. Nah, Ratna juga sebenarnya keluarga juga dari mereka gitu kan. Cuman jadi ketawain aja gitu. Dan si Ratna ini kan menurut infonya dia pernah dipenjara juga gara-gara bawa kabur uang arisan. Masalahnya juga banyak di kampung gitu kan. Jadi orang troublemaker lah dia gitu. Makanya dia ngomong apapun, kalau untuk orang kampung gue bangsat. Kesel banget aku kalau salah-salah ngomong nih. Dia gitu. Makanya dia ngomong apapun, kalau untuk orang di kampung gitu kan. Jadi orang troublemaker lah dia gitu. Makanya troublemaker anjir. Troublemaker lu pikir sound system ada treble ada bass anjir? Troublemaker anjir, pembuat masalah artinya. Aduh anjir, Daus sound system troublemaker. Apa troublemaker apa bassmaker gitu. Dem reng gitu. Aduh anjir. Ini wartawan yang di situ nggak ada yang ngoreksi apa gitu? Terus nih, emang setauku ya ini, tapi dikoreksi aja kalau emang aku salah. Gitu. Ada orang di penjara gara-gara bawa uang kabur arisan. Ada kalau dilaporin. Ada. Dan nggak dibalikin. Oke.
Jadi kan pelaporan karena dia penipuan apa pembawa, pokoknya ada tuh kayak penggelapan uang gitu masuknya. Ada tapi. Ada. Oke. Kalau nggak dibalikin gitu. Oke. Kalau misalnya balikin udah selesai secara kekeluargaan selesai. Cuman balik lagi kalau memang itu bener, kok bisa masih aktif jadi dosen gitu. Bisa ngambil S2, bisa dia berkeliaran dengan PD gitu Bu Ratna. Kalau memang bener, harusnya kan apalagi bawa uang arisan gitu kan, otomatis dia punya masalah di trust ya, di tingkat kepercayaan. Ini dia aman-aman aja, nggak ada, maksudnya nggak ada pihak ketiga yang ikut muncul. Alah nggak usah didengar si Ratna dulu uang arisan gitu. Ya nggak, ini sosial media semuanya bisa jadi kreator, bikin video gitu. Betul. Sampai sekarang betul dong. Sampai sekarang belum ada yang muncul Daus. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Makanya dia ngomong apapun, kalau untuk orang kampung gua udah nggak denger gitu. Tapi kalau di luar yang belum tahu Ratna, orang, wih hebat lu ini gitu. Kalau Ratna nggak. Baik. Si paling kalem, si paling tahu, si paling sultan di kampungnya nih Daus ini nih. Ada komenan juga yang mungkin bisa nge-counter semua statement Daus ya Nyo. Boleh disikat Nyo. Masa bisa buat acara di kampungnya kalau masalahnya banyak juga yang hadir. Logikanya sama kayak aku tadi. Kalau memang bermasalah, kenapa dia bikin acara di kampungnya banyak yang datang, banyak yang support dia, yang waktu perkumpulan para sultan banyak juga yang hadir. Oh iya. Logikanya gitu. Beda sama Daus. Temennya itu aja. Gitu. Gue Irfan doang gitu. Nextnya last of the last Nyo. Nextnya Nyo, ini ada balasan dari Bu Ratna dari apa namanya short YouTube ya. Yes. Ada caption sedikit, boleh disikat Nyo. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Tunjukkan istanamu Firdaus. Ditantang buat tunjukin istana nih kalau emang beneran keturunan Sultan Daus. Ceki people Nyo. Play. Tenang ya, proses hukum akan tetap berjalan. Kantor polisi tidak pindah kemana-mana. Nanti kami ada kesibukan dulu. Setelah itu baru kita ketemu di kantor polisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas inilah Istana Bima. Iya. Kamu mana? Ini Istana Bima. Ini Istana Bima, mari kita lihat Istana Bima. Ini Istana Kesultanan. Ini keluarga saya semua yang ada di sini nih. Istana kamu mana? Tuh, gimana ulang Mbak Sri? Istana kamu mana? Ini istana kami. Iya, ini istana kita. Istana Kesultanan Bima itu namanya lare-lare. Tenang ya. Dia nggak tahu istananya Daus. Lah, ini istananya Daus. Tuh, tunggu dulu, jangan diapa-apain, jangan di play, jangan diapa-apain. Mamang, kemarin ada yang komen, Mang, tolong dong kalau nge-pause itu pas bang, jangan pas di Mang, tolong dong kalau nge-pause video itu mukanya Firdaus yang beneran dikit gitu. Ini aja kayak gitu. Satu people, siapa namanya yang kemarin tuh? Jangan nyalahin aku, jangan nyalahin Mamang. Masalahnya mau pause-nya gimana juga emang nggak bener nih lihat nih. Tuh. Emang nggak bener mukanya, jadi mau di-post gimana juga ya. Emang dasarnya nggak bener ya nggak bener gitu. Nih, aku merem nih ya. Tuh. Ini masih mending Masih lah. mending. Tuh. Jadi jangan salahin Mamang, tolonglah. Tapi mungkin Mbak Ratna belum tahu inilah istananya Daus yang sederhana, karena dia mengusung tema down to earth gitu kan. Nyelembab ke bawah tanah gitu. Cukup kali aja. Udahlah. Ada beberapa selingan sempilan juga gitu kan. Terus update kasus Daus dan ultimatum Daus sama pesulap merah yang ternyata nggak mau berdamai gitu Daus, dan juga ada Jindan yang mau beli rumah, dan juga ada aksi-aksi Daus yang lainnya. Dan yang juga jelas, ada Nyonyo yang ngantuk. Ada Nyonyo yang ngantuk. Aku mau bikin garis besarin nanti judulnya Pecah Kongsi. Daus versus Kang Wawan. Yo, closing berarti Nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo ngantuk. Nyonyo dan Mamang dan Nyonyo ngantuk. Cabut dulu dan ciao.